Awal yang aneh. Di sebuah desa kecil yang tenang, terletak sebuah bengkel sepeda motor milik Adi, adik dari Bang Mamat. Bengkel itu menjadi tempat berkumpulnya warga desa, terutama para pemilik sepeda motor yang membutuhkan perbaikan. Setiap hari, suara mesin dan alat-alat mekanik mengisi udara, menciptakan suasana akrab di antara para pelanggan dan pekerja. Bang Mamat, yang sering membantu Adi, dikenal sebagai sosok yang ramah dan selalu siap membantu. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, seorang wanita muda memasuki bengkel. Ia tampak gelisah, mengamati sekeliling dengan tatapan khawatir. Pakaian yang ia kenakan sederhana, tetapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. Wajahnya tampak pucat, seolah kehilangan cahaya, dan matanya tampak seperti menyimpan beban yang berat. Bang Mamat memperhatikan wanita itu dengan penuh rasa ingin tahu, sementara Adi sibuk memperbaiki sebuah sepeda motor. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" tanya Bang Mamat, mencoba menyapa wanita itu dengan lembut. Wanita itu menoleh, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Motor saya, ada yang tidak beres," jawabnya dengan suara pelan, namun nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih dalam dan marah. "Kau tidak seharusnya ada di sini. Tubuhku dikubur di sini." Kata-kata itu menggema di dalam bengkel, membuat suasana menjadi tegang. Bang Mamat dan Adi saling pandang, merasakan ketidaknyamanan yang meliputi ruangan. Ketika wanita itu berbicara, ada kilatan ketakutan di mata mereka. Seakan-akan, kata-kata itu bukan hanya omong kosong, tetapi sebuah peringatan. Adi, yang biasanya tidak mudah ketakutan, merasa merinding. "Bang, sepertinya kita harus menghubungi seseorang atau, mungkin membawa dia ke dokter," katanya dengan nada cemas. Namun, wanita itu tidak mendengarkan. Ia mulai berjalan mondar-mandir, tangan yang gemetar menunjukkan kesakitan dan frustrasi. "Kalian tidak mengerti. Aku terjebak di sini. Tolong, bantu aku," teriaknya, suaranya penuh dengan penderitaan. Bang Mamat merasa hatinya bergetar. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kegelisahan wanita itu. Sebuah insting spiritual muncul dalam dirinya, seolah-olah ada sebuah ikatan antara dirinya dan wanita itu. Meskipun merasa takut, ia mendekatinya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku," ujarnya dengan penuh empati. Wanita itu berhenti dan menatap Bang Mamat dengan mata yang penuh air mata. Di sana, di dalam tatapannya, Bang Mamat melihat kesedihan yang mendalam. Aku tidak ingat siapa aku. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang salah. Aku merasa terjebak," katanya pelan. Bang Mamat merasakan hatinya bergetar. Ia ingat beberapa cerita yang pernah didengarnya tentang roh yang terjebak di tempat-tempat tertentu. Dengan tekad, ia berkata, "Kami akan membantu kamu. Kami akan mencari tahu apa yang terjadi." Namun, saat Bang Mamat mencoba meraih tangan wanita itu, ia merasakan hawa dingin menyelimuti bengkel. Wanita itu tiba-tiba berteriak, "Jangan! Jangan sentuh aku!" Ia mundur dengan cepat, seakan takut pada sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam hati Bang Mamat, ketakutan mulai merayap. Ia tahu bahwa kejadian aneh ini bukan hal sepele. Suasana di bengkel terasa semakin mencekam, dan seakan ada kehadiran lain yang mengintai di balik bayang-bayang. Setelah wanita itu pergi, Bang Mamat dan Adi duduk di bangku bengkel, terdiam dalam kebisuan yang penuh tanda tanya. "Bang, apa yang baru saja terjadi?" tanya Adi, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu, Adi. Tapi aku merasa ini belum berakhir," jawab Bang Mamat dengan nada serius. Ia merasakan bahwa kejadian itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, ketika Bang Mamat berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi oleh kejadian di bengkel. Ia tidak bisa tidur, terjaga oleh rasa cemas dan ketidakpastian. Bayangan wanita itu terus menghantuinya, dan saat ia akhirnya terlelap, mimpi buruk mulai menghampirinya. Dalam mimpinya, sosok wanita berbaju putih muncul, melayang di antara pepohonan yang gelap. Ia menangis, suaranya penuh kesedihan. "Bantu aku terjebak," katanya.
Mendengar suara itu, Bang Mamat terbangun dengan keringat dingin, merasa bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Mimpi mengerikan. Malam itu, Bang Mamat terbangun dengan napas terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Mimpi buruk yang ia alami terasa sangat nyata, seolah-olah sosok wanita berbaju putih itu benar-benar hadir di sampingnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Bayangan wajah wanita itu, penuh kesedihan dan harapan, masih terukir jelas di benaknya. Bang Mamat tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar ilusi, ada pesan yang harus ia pahami. Dengan rasa gelisah, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di luar rumah, menghirup udara malam yang sejuk. Suara jangkrik dan gemerisik daun menyambutnya, menciptakan suasana yang damai. Namun, ketenangan malam itu tidak bisa menghapus kecemasan yang menghantuinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi. Mungkin, ada sebuah kebenaran yang harus ditemukan. Keesokan harinya, Bang Mamat pergi ke perpustakaan desa. Ia tahu bahwa mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah desa dan tempat di mana bengkel Adi berada bisa memberikan petunjuk. Dengan langkah pasti, ia memasuki perpustakaan yang tidak terlalu besar, tetapi menyimpan banyak buku tua dan sejarah desa. Setelah beberapa jam mencari, Bang Mamat menemukan buku tua yang membahas sejarah desa tersebut. Ia membolak-balik halaman demi halaman, hingga akhirnya menemukan bagian yang menarik perhatian. Ternyata, daerah tempat bengkel Adi berdiri dulunya adalah lokasi pemakaman yang ditinggalkan. Banyak cerita tentang roh yang terjebak di dunia ini, dan salah satunya adalah kisah seorang wanita muda yang hilang secara misterius. Wanita itu, menurut cerita yang ia baca, adalah seorang gadis cantik yang hidup di desa itu puluhan tahun yang lalu. Ia sering terlihat bermain di tepi hutan, tetapi suatu hari ia menghilang tanpa jejak. Masyarakat desa percaya bahwa roh gadis itu terjebak di sekitar tempat pemakamannya, menunggu untuk dibebaskan dari kutukan yang mengikatnya. Bang Mamat merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menyadari bahwa kejadian yang dialaminya di bengkel bukanlah kebetulan. Wanita yang datang ke bengkel Adi adalah roh yang sama, terjebak dalam dunia ini karena suatu alasan yang belum ia ketahui. Perasaan duka dan rasa ingin tahu membara dalam dirinya. Ia harus menemukan cara untuk membantu wanita itu. Saat kembali ke bengkel, Bang Mamat menceritakan penemuannya kepada Adi. Adi, aku menemukan sesuatu yang sangat penting tentang sejarah tempat ini. Dulu, di sini ada pemakaman yang ditinggalkan, dan banyak orang percaya ada roh yang terjebak di sekitar sini, ujarnya dengan penuh semangat. Adi menatap kakaknya dengan wajah serius. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bang? Apakah kita harus memanggil dukun atau seseorang yang bisa membantu? Bang Mamat menggelengkan kepala. Tidak, Adi, kita tidak perlu melibatkan orang lain. Aku merasa kita bisa membantu wanita itu sendiri. Tapi kita perlu tahu lebih banyak tentang apa yang mengikatnya di sini. Malam itu, Bang Mamat kembali tidur dengan pikiran yang penuh. Ia berusaha untuk meditasi, berharap bisa terhubung dengan roh wanita itu. Ia duduk bersila di tengah ruangan, menutup mata, dan berusaha menenangkan pikirannya. Dalam keadaan tenang, ia memanggil roh wanita itu, berharap bisa bertemu lagi. Tak lama setelah itu, angin berhembus lembut, dan suasana di dalam ruangan terasa dingin. Seketika, sosok wanita berbaju putih muncul di hadapannya, wajahnya tampak lebih jelas, namun masih menyimpan kesedihan yang mendalam. Kau datang lagi, katanya, suaranya lembut namun penuh harapan. Bang Mamat merasa hatinya bergetar. Aku ingin membantumu. Apa yang mengikatmu di sini? Tanyanya. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Aku terikat pada sebuah belati kuno yang menghalangiku untuk pergi. Belati itu terletak di bawah tempat ini. Hanya dengan mencabutnya, aku bisa bebas. Jawabnya. Bang Mamat merasakan beratnya kata-kata itu. Kami akan mencarinya. Aku berjanji, kami akan membebaskanmu. Ujarnya penuh keyakinan. Sosok wanita itu mulai memudar, dan sebelum menghilang, ia berkata, terima kasih, aku menunggu.
Bang Mamat terbangun, merasakan getaran semangat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak. Dengan tekad yang menggebu, ia memutuskan untuk mencari belati kuno itu bersama Adi. Mereka harus menemukan cara untuk membebaskan roh wanita itu dan mengakhiri kutukan yang menghantuinya. Keesokan harinya, Bang Mamat dan Adi bersiap-siap. Mereka membawa alat-alat untuk menggali, bertekad untuk menemukan belati dan membantu roh yang terjebak. Dengan semangat yang tinggi dan rasa ingin tahu yang mendalam, mereka menuju bengkel, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Sebuah petualangan yang penuh misteri dan ketegangan menunggu mereka di depan. Meditasi untuk mencari jawaban. Hari itu terasa penuh dengan ketegangan dan harapan bagi Bang Mamat dan Adi. Mereka berdua menyadari bahwa mereka berada di ambang penemuan yang bisa mengubah segalanya. Dengan membawa sekop, cangkul, dan beberapa alat sederhana lainnya, mereka berangkat ke bengkel sepeda motor, tempat di mana segalanya dimulai. Setibanya di bengkel, suasana yang biasanya ramai dengan suara mesin dan tawa pelanggan kini terasa hampa. Seolah-olah bengkel itu sendiri merasakan kehadiran sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata. Bang Mamat dan Adi saling memandang, merasakan aura aneh di sekitar mereka. "Bang, di mana kita mulai?" tanya Adi dengan nada cemas, menggenggam sekop di tangannya. Bang Mamat menghela napas dalam-dalam. "Kita harus menggali di area di mana wanita itu muncul. Dia bilang belati kuno itu ada di bawah sini. Mari kita mulai dari sudut sana." Ia menunjuk ke arah pojok bengkel yang terlindung oleh tumpukan alat-alat. Mereka mulai menggali dengan semangat, setiap kali sekop menghantam tanah, hati mereka berdebar. Bang Mamat tidak hanya menggali tanah, tetapi juga menggali harapan untuk membebaskan roh yang terjebak. Ia terus mengingat wajah wanita berbaju putih yang muncul dalam mimpinya, suara lembutnya yang memohon bantuan. Rasa tanggung jawab semakin membakar semangatnya. Setelah beberapa jam menggali, mereka mulai merasa lelah. Keringat mengalir di dahi Bang Mamat, dan Adi tampak kehabisan tenaga. Namun, mereka tidak mau menyerah. Ketika matahari mulai terbenam, menciptakan siluet yang dramatis di dalam bengkel, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. "Bang, coba lihat," teriak Adi, menunjuk ke arah tanah yang baru saja mereka gali. Di sana, terlihat sebuah kotak kayu tua yang setengah terkubur. Permukaan kotak itu dipenuhi debu dan lumut, seolah-olah telah lama tertimbun. Bang Mamat berlari menuju kotak tersebut, hatinya berdebar kencang. "Ini dia, Adi, kita menemukannya." Ia mulai membersihkan debu dari permukaan kotak, dan saat ia membuka tutupnya, aroma tanah basah dan kegelapan menyambut mereka. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah belati kuno yang berkilau. Bilahnya tajam, dan hiasan di pegangan belati menunjukkan bahwa itu adalah barang yang sangat berharga. Namun, saat Bang Mamat mengangkat belati itu, suasana di dalam bengkel berubah drastis. Angin kencang tiba-tiba bertiup masuk ke dalam bengkel, membuat alat-alat bergetar dan suara berderak memenuhi udara. Adi terjatuh dari tempatnya, panik melihat perubahan yang terjadi. "Bang, ada yang tidak beres," serunya. Bang Mamat merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di hadapannya, sosok wanita berbaju putih muncul lagi, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih penuh dengan ketegangan. "Kau tidak seharusnya mengambilnya. Dia tidak boleh lepas dari sini," teriaknya dengan suara yang menggelegar, jauh berbeda dari sebelumnya. "Jangan, aku hanya ingin membantumu," teriak Bang Mamat, merasa terjepit antara keinginan untuk membantu dan ketakutan yang menggerogoti hatinya. Sosok wanita itu melayang mendekat, dan Bang Mamat merasakan getaran yang kuat. "Belati itu mengikatku, tapi juga mengikat sesuatu yang lebih jahat. Jika kau mencabutnya, kau akan membebaskan kutukan yang lebih besar." Bang Mamat terdiam, menyadari bahwa apa yang dia lakukan bisa berakibat fatal. Namun, di dalam hatinya, ia percaya bahwa ia harus melanjutkan. "Aku tidak bisa membiarkanmu terjebak selamanya. Aku akan melakukannya," katanya dengan suara mantap meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, suara jeritan dan tawa jahat terdengar dari kegelapan,
mengisi bengkel dengan kekuatan supernatural. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di dinding, menari-nari di bawah cahaya redup. Bang Mamat dan Adi merasa terjebak dalam pusaran. Kegelapan yang mengancam mengubah segalanya. "Bang, kita harus pergi," teriak Adi, tetapi Bang Mamat tetap berdiri, berusaha mengumpulkan keberanian. "Tidak, Adi, kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus menyelesaikan ini." Dengan tangan yang bergetar, Bang Mamat mengangkat belati itu lebih tinggi. "Aku akan membebaskanmu," teriaknya, sebelum mencabut belati dari kotak. Segera setelah belati itu dicabut, cahaya terang menyelimuti bengkel, membuat bayangan-bayangan gelap itu menghilang seakan ditelan oleh cahaya. Wanita berbaju putih muncul kembali, wajahnya kini tampak penuh harapan. "Akhirnya, aku bisa bebas," katanya dengan suara lembut. Namun, saat Bang Mamat merasa lega, suasana tiba-tiba berubah kembali. Angin kencang bertiup lagi, dan bengkel terasa bergetar. Sosok wanita itu mulai memudar, tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata, "Hati-hati, kutukan itu belum selesai." Dengan kalimat itu, wanita itu menghilang dari pandangan, meninggalkan Bang Mamat dan Adi terdiam dalam kebingungan. Mereka merasakan getaran aneh di dalam bengkel, dan harapan yang sempat muncul kini berganti menjadi ketakutan yang mendalam. Setelah semuanya tenang, Bang Mamat dan Adi saling memandang, menyadari bahwa mereka telah melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Tanpa mereka sadari, mereka telah membuka pintu menuju kegelapan yang mengintai, dan sekarang mereka harus berhadapan dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Mencari belati kuno. Setelah kejadian yang menegangkan di bengkel, Bang Mamat dan Adi merasa terjebak dalam situasi yang semakin misterius. Kehadiran wanita berbaju putih dan peringatan tentang kutukan yang belum selesai menjadi beban berat di hati mereka. Meski ketakutan menyelimuti mereka, satu hal yang pasti, mereka harus mencari tahu lebih lanjut mengenai belati kuno dan kutukan yang mungkin mengancam mereka. Pagi itu, Bang Mamat bangun dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus menggali lebih dalam, tidak hanya secara harfiah, tetapi juga secara spiritual. Ia menyadari bahwa untuk memahami kutukan ini, mereka perlu menemukan informasi lebih lanjut tentang belati tersebut. "Adi, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang belati ini. Mungkin ada yang tahu sejarahnya," kata Bang Mamat saat sarapan. Adi mengangguk setuju. "Aku ingat ada seorang kakek tua di ujung desa yang dikenal sebagai pengetahu sejarah. Mungkin dia bisa membantu kita," jawabnya. Setelah sarapan, mereka berdua bergegas menuju rumah kakek tua itu. Kakek itu dikenal sebagai Pak Haji, seorang lelaki bijak yang banyak mengetahui tentang sejarah desa. Setibanya di rumahnya, mereka disambut dengan ramah. Pak Haji duduk di teras, dikelilingi tanaman hias yang rimbun. "Selamat pagi, anak-anak. Ada apa kalian datang kemari?" tanya Pak Haji dengan senyum penuh rasa ingin tahu. "Pak Haji, kami ingin bertanya tentang belati kuno. Kami menemukannya di bengkel, dan ada sesuatu yang aneh terjadi setelahnya," kata Bang Mamat, menjelaskan situasi mereka. Wajah Pak Haji langsung serius. "Belati kuno, itu adalah benda yang memiliki kekuatan besar. Banyak cerita tentang belati yang terikat pada roh dan kutukan. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa berakibat fatal," jelasnya. "Maksudnya fatal bagaimana, Pak?" tanya Adi, merasa semakin cemas. "Belati itu bisa menjadi jembatan antara dunia ini dan dunia roh. Jika ada roh yang terikat pada belati itu, mereka bisa mendapatkan kekuatan untuk mempengaruhi dunia manusia. Dan jika kutukan itu tidak dihentikan, bisa menyebabkan malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya," jawab Pak Haji dengan tegas. Bang Mamat dan Adi saling memandang, menyadari betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. "Apa yang bisa kami lakukan, Pak?" tanya Bang Mamat. "Pertama, kalian harus memahami asal-usul belati itu. Cari tahu siapa pemiliknya dan mengapa belati itu terikat pada tempat itu. Jika kalian bisa menemukan penyebabnya, mungkin kalian bisa membebaskan roh yang terikat dan mengakhiri kutukan," kata Pak Haji.
Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Haji, Bang Mamat merasa semangatnya kembali menyala. Kami akan mencarinya, Pak. Terima kasih atas bantuannya, katanya penuh rasa terima kasih. Setelah berpamitan, Bang Mamat dan Adi kembali ke bengkel. Mereka memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang belati kuno dan roh wanita itu. Mereka mulai menggali informasi dari berbagai sumber, buku tua, cerita rakyat, dan bahkan bertanya kepada penduduk desa yang lebih tua. Hari demi hari berlalu, dan setelah beberapa waktu mencari, mereka menemukan sebuah cerita yang menarik. Dalam sebuah buku tua, terdapat kisah tentang seorang wanita yang menjadi korban dari pengkhianatan. Ia adalah seorang penyihir yang baik hati, tetapi dibunuh oleh orang-orang yang takut akan kekuatannya. Sebelum meninggal, ia mengutuk belati yang digunakan untuk membunuhnya agar terikat pada tempat di mana darahnya tertumpah. Bang, ini dia, seru Adi, menunjuk sebuah paragraf dalam buku tersebut. Ini adalah wanita yang sama. Dia adalah penyihir yang terikat pada belati itu. Bang Mamat membaca dengan seksama, merasa semakin terhubung dengan kisah itu. Jadi, jika kita bisa menemukan tempat di mana dia dibunuh, mungkin kita bisa membebaskan roh ini dan mengakhiri kutukan, ujarnya sambil berpikir keras. Mereka memutuskan untuk mencari tempat tersebut, yang tersisa di dekat hutan di pinggiran desa. Dengan membawa peralatan yang diperlukan, Bang Mamat dan Adi berangkat menuju hutan. Suasana di hutan terasa mencekam, dengan sinar matahari yang sulit menembus dedaunan lebat. Suara burung dan hewan lain seolah menghilang, memberi ruang bagi rasa takut yang menyelimuti mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah area yang tampak berbeda. Ada sebuah batu besar yang tampak kuno, dikelilingi oleh tanaman liar. Bang Mamat merasakan getaran aneh saat mereka mendekat. Ini pasti tempatnya, bisiknya. Mereka mulai menggali di sekitar batu tersebut, berusaha menemukan petunjuk lebih lanjut. Saat menggali, tiba-tiba mereka menemukan sebuah batu kecil yang tampak berbeda dari yang lain. Saat mereka membersihkannya, terlihat sebuah simbol kuno yang terpahat di permukaannya. Ini simbolnya, seru Adi, terpesona oleh penemuan itu. Mungkin ini ada hubungannya dengan roh wanita itu. Bang Mamat merasakan sesuatu yang dalam di dalam hatinya. Kita harus melakukan sesuatu di sini. Mungkin kita bisa memanggil rohnya dan meminta bantuan untuk membebaskannya. Dengan penuh rasa hormat, mereka menata batu tersebut dan menyalakan lilin yang telah mereka bawa. Bang Mamat memejamkan mata dan mulai bermeditasi, memanggil roh wanita itu dengan tulus. Roh yang terikat, kami datang untuk membantumu. Kami ingin membebaskanmu dari belati yang mengikatmu, katanya dengan suara lantang. Setelah beberapa saat, hawa di sekitar mereka terasa dingin, dan angin bertiup lembut. Sosok wanita berbaju putih muncul di hadapan mereka, wajahnya sekarang penuh harapan. Kalian datang, terima kasih, katanya dengan suara lembut. Tetapi hati-hati, ada yang lebih jahat yang terbangun. Bang Mamat dan Adi saling memandang, menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Namun, setidaknya mereka telah menemukan petunjuk yang diperlukan untuk membebaskan wanita itu. Dengan semangat baru, mereka bertekad untuk menyelesaikan misi mereka, menyelamatkan roh yang terjebak, dan mengakhiri kutukan yang mengancam mereka semua. Penutup yang menyeramkan. Setelah berhasil menghubungi roh wanita berbaju putih, Bang Mamat dan Adi kembali ke bengkel dengan semangat baru. Mereka telah mendapatkan informasi penting tentang belati kuno dan kutukan yang mengikatnya. Namun, meskipun mereka merasa lebih siap, ketakutan tetap menyelimuti hati mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Malam itu, mereka mempersiapkan diri untuk melakukan ritual pembebasan. Bang Mamat mengumpulkan semua barang yang mereka perlukan, lilin, dupa, dan simbol yang mereka temukan di hutan. Ia merasa bahwa malam ini adalah malam yang menentukan, dan ia bertekad untuk membantu roh wanita itu menemukan kedamaian. Setelah matahari terbenam, bengkel itu terasa lebih gelap dan mencekam. Lampu bengkel yang biasanya menyala terang kini hanya memancarkan cahaya redup. Bang Mamat dan Adi menyalakan lilin dan dupa,
menciptakan suasana tenang di dalam bengkel. Mereka duduk bersila di tengah ruangan, berfokus pada niat mereka untuk membebaskan roh yang terikat. Dengan segala niat baik, kami memanggil roh yang terkurung. Kami ingin membebaskanmu dari belati yang mengikatmu, kata Bang Mamat dengan suara tegas. Dalam beberapa saat, hawa di sekitar mereka berubah menjadi dingin. Angin berhembus lembut, dan lampu bengkel bergetar. Sosok wanita berbaju putih muncul di hadapan mereka, wajahnya tampak lebih tenang, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. Aku datang, tetapi ingat, ada kekuatan jahat yang terbangun karena belati ini. Kalian harus berhati-hati, katanya, suaranya lembut namun penuh peringatan. Bang Mamat merasa ketegangan di dalam hati. Kami ingin membebaskanmu. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya. Cobalah untuk mencabut belati itu dari tempatnya. Tapi ingat, ketika belati itu dicabut, kutukan akan bangkit. Kalian harus siap menghadapi apapun yang muncul, jawab wanita itu dengan nada serius. Dengan tekad yang bulat, Bang Mamat berdiri dan mengambil belati kuno yang terletak di pojok bengkel. Saat ia mengangkat belati itu, suasana di sekeliling mereka berubah drastis. Angin bertiup kencang, dan suara jeritan serta tawa jahat mulai mengisi udara. Bayangan gelap mulai muncul dari sudut-sudut bengkel, menari-nari dalam kegelapan. Bang, kita harus cepat, teriak Adi, terlihat panik. Ada sesuatu yang salah. Bang Mamat menggenggam belati itu dengan erat, merasakan getaran kekuatan yang mengalir melalui pegangan. Ia mengetahui bahwa ia harus melakukan tindakan ini untuk membebaskan roh wanita itu. Kami tidak akan mundur, kami akan menyelesaikannya, teriaknya dengan semangat. Dengan satu gerakan tegas, Bang Mamat mencabut belati dari tempatnya. Seketika, cahaya terang menyelimuti bengkel, membakar kegelapan yang mengintai. Namun, saat cahaya itu menyebar, suara jeritan semakin keras, dan bayangan gelap mulai mendekat. Bebaskan aku, seru wanita itu, tetapi suaranya kini dipenuhi dengan panik. Bang Mamat merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam sekejap, bayangan-bayangan gelap itu menyerbu ke arah mereka, menciptakan pusaran kegelapan yang menyeramkan. Bang Mamat dan Adi merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melihat sosok wanita itu berjuang melawan kekuatan jahat yang mengikatnya. Bang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Adi, suaranya bergetar. Bersatu. Kita harus bersatu, teriak Bang Mamat, berusaha mengumpulkan semua keberanian yang ada. Mereka berdua bergandeng tangan dan memusatkan perhatian pada niat baik mereka untuk membantu roh wanita itu. Kami bersatu untuk membebaskanmu dari kutukan ini. Mereka berteriak serempak. Seketika, cahaya dari belati mulai bersinar lebih terang, dan bayangan-bayangan gelap itu berusaha menghindar. Wanita berbaju putih mulai terlihat lebih jelas, dan wajahnya kini dipenuhi oleh harapan. Kalian bisa melakukannya, teruskan, teriaknya. Dengan semangat yang membara, Bang Mamat dan Adi mengarahkan belati ke arah bayangan-bayangan gelap, berusaha untuk menghancurkan kekuatan yang mengancam. Dalam sekejap, cahaya dari belati memancar ke seluruh ruangan, menciptakan gelombang energi yang hebat. Kekuatan jahat itu mulai menghilang, dan jeritan mereka perlahan-lahan memudar. Dalam momen yang menegangkan itu, Bang Mamat merasakan adanya ikatan yang terputus. Dengan satu ledakan cahaya terakhir, semua bayangan gelap itu menghilang, dan suasana di dalam bengkel menjadi tenang kembali. Wanita berbaju putih berdiri di depan mereka, kini tampak lebih bersinar. Terima kasih, kalian telah membebaskanku, katanya dengan suara lembut. Akhirnya, aku bisa pergi. Bang Mamat dan Adi merasa lega, tetapi di saat yang sama, ada rasa sedih yang mengisi hati mereka. Mereka telah membantu seorang roh menemukan kedamaian, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka telah menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Jaga dirimu, dan ingatlah bahwa kebaikan selalu menang, kata wanita itu sebelum perlahan-lahan menghilang, meninggalkan cahaya yang hangat di dalam bengkel. Setelah semuanya tenang, Bang Mamat dan Adi saling memandang. Rasa syukur dan kelegaan mengisi hati mereka, tetapi ada juga kesedihan karena kehilangan sosok yang telah mereka bantu.
"Bang, kita berhasil," kata Adi, matanya berkaca-kaca. "Ya, Adi, kita berhasil. Tapi kita juga harus ingat, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita lihat, dan kita harus menghormatinya," jawab Bang Mamat, menyadari betapa berharganya pengalaman itu. Dengan perasaan campur aduk, mereka membersihkan bengkel yang masih dipenuhi sisa-sisa dari pertempuran dengan kekuatan jahat. Mereka tahu bahwa meskipun malam itu telah berakhir, pengalaman dan pelajaran yang mereka dapatkan akan membekas selamanya. Cerita ini berakhir dengan Bang Mamat dan Adi memahami bahwa dunia ini lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan bahwa mereka telah menjadi bagian dari sebuah kisah yang lebih besar, di mana kebaikan dan kegelapan selalu beradu. Mereka berjanji untuk selalu menghormati dan menjaga keseimbangan di sekitar mereka, siap menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan.